Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak karena telah menyempatkan waktu untuk hadir di pertemuan kita pada hari ini. Jadi bagaimana kabarnya ibu, bapak? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan atau pada materi sore hari ini, saya ingin tahu bagaimana cara ibu mendidik anak di rumah apabila anak ibu atau anak bapak melakukan sebuah kesalahan. Good. Dinasehati Pak. Kalau saya Pak biasa puji-puji dulu Pak. Kalau umpama bilang jangannya, tidak boleh, masih tetap dia lakukan. Biasa tinggi mendadak suara aku. Kalau masih tidak mau ya biasa tuh pausu gigi Pak. Kalau ada yang ibu-ibu yang biasa menculik anaknya, memarahi, biasa ibu. Kadang-kadang Pak. Ya kalau kelewatan mungkin masalahnya Pak. Cuma tidak mau ya dikasih gitu Pak. Dikerasi, lakukan kekerasan. Jadi baik, terima kasih ibu karena telah memberikan tanggapannya. Jadi materi kita pada sore hari ini yaitu masalah kekerasan anak. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, ya. Contoh-contoh ada contoh selain memarahi atau memukul anaknya, bisa dikeluarkan lagi bu? Tidak ada cuma itu biasa. Masih saya bilang kasar cara dikasih nada keras. Kasar dengan suara. Kalau belum mendengar nih yang biasa tadi Ada yang mencubit, ya. ada yang memukul, ada bu? Tidak sampai memukul saya biasa Pak. Mungkin Bapak mungkin nanti biasa langsung disok saja dia kalau dikasih lampu tahan. Oh gitu. seolah-olah kayak diancam nih. Tidak mendengar apa pukul bedul kayak begitu Pak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dalam mendidik anak kita tidak boleh melakukan yang namanya kekerasan. Jadi kekerasan di sini ada beberapa ya. Yang pertama kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, dan yang ketiga adalah kekerasan seksual. Jadi yang akan kita bahas hari ini yaitu kekerasan fisik. Bisa dipahami bu, apa itu kekerasan fisik? Sesuatu yang menyakiti diri anak. Sesuatu yang menyakiti diri anak. Udah mengerti Pak kapan datang? Apa bedanya itu Pak? Iya, aku tuh psikis. Jadi kalau kekerasan fisik yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik. Maksudnya Se- kas contoh. Seperti contoh ya, Iya Pak. kita mencubit anak, memukul anak, menendang anak, ataupun menjewer anak. Itulah sebagian kecil ya contoh-contoh kekerasan fisik terhadap anak. Bagaimana dengan bapaknya di rumah ibu? Tidak pernah Ji memukul anaknya atau? Jalan dia main sama bapaknya Pak. Bapaknya itu pulang kalau malam dan saya istirahat nih jadi saya kesana jalan. Jadi bapaknya tidak ada waktu untuk anak. Iya Pak. Ya begitu nih. Tadi ya kasih tadi nonton sama-sama. Ja- Sama. Jadi tidak ada dengan bahasa istimewanya itu, bahasa kerennya itu tidak ada quality time dengan keluarga ya. Sudah jarang lagi. Padahal ibu itu sangat diperlukan dalam keluarga. Itu sangat dibutuhkan anak. Kenapa hingga hari ini anak-anak kita sering melakukan kesalahan karena persoalan itu. Tidak ada quality time, tidak ada waktu yang baik kita luangkan untuk anak-anak tak. Gimana Pak? Semuanya kita jalan kita main-main. Semua mengurusi kesibukan masing-masing, terus menelantarkan anaknya, tidak diberi perhatian. Kalau itu tadi Iya Pak,
tidak memberi perhatian terhadap anak itu adalah salah satu bentuk penelantaran terhadap anak. Mana kalau lagi dia ngecapek. Ada juga di kekerasan psikis Pak. Apa itu? Baik Bu. Nah, lanjut kita kepada kekerasan psikis yaitu ya sebentar. Saya langsung saja contohnya mungkin karena lebih mudah kalau contoh. Contohnya Pak, contohnya saja Pak. Seperti memarahi anak, membentak anak. Berpengaruh juga itu Pak pada kesehatan fisiknya anak. Bisa jadi Bu, psikis ini bisa berpengaruh pada fisik. Misalnya, kalau kita sudah memberikan kekerasan psikis kepada anak, misalnya memarahi, terkadang anak jadi mulung, tidak mau makan, mengurung diri. Dampaknya apa? Anak bisa sakit. Jadi jangan pernah melakukan kekerasan apapun itu. Terus lanjut pada kekerasan seksual. Mungkin lebih mudah kalau contoh Ibu ya. Iya Pak, contohnya Contoh kan lebih mudah kita pahami. supaya kita pahami dan bisa ditahu betul bagaimana. Jadi kekerasan seksual itu seperti misalnya begini. Meraba-raba anak. Isunya begini Bu. Apa kalau mau tidur saya hapus-hapus Ada yang setengah. Ya, betul. Kopi baru. kan kalau antara ibu dan anak saya rasa Ya. kalau orang lain Misalnya begini, ya Pak. ada orang lain. Jadi jangan pernah membiarkan anaknya Ibu diraba-raba oleh orang lain di tempat-tempat yang sensitif ya. Mungkin Ibu bisa pahami bagaimana yang dimaksud dengan hal-hal yang sensitif atau tempat-tempat sensitif. Ya, ini tidak Ya. Itu kan sudah tanda kutip ya, tidak usah saya jelaskan. Ya. Jadi seperti itu harus dijaga anak kita. Misalnya ketika bermain di luar, kita harus awasi juga. Jangan dibiarkan bermain begitu saja. Karena kita tidak tahu bagaimana ya dengan orang-orang yang di luar. Bisa saja yang mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak kita. Jadi bagaimana Ibu bisa dipahami? tapi saya kalau main itu anak juga yang memperhatikan itu Pak di dalam rumah pas saya masak. Jadi perhatikan. Mungkin Bu kalau mau ini, ya biarkan saya anak di rumah saja bermain. Jangan terlalu dibiarkan anak di luar. Tidak coba kalau ada di sini apa gabung-gabung sama Paling temannya pasti. ini dengan bola sama yang dok perhatikan itu. Alangkah lebih bagusnya kalau ada yang mengawasi. Misalnya kalau ada anak kakak bisa menemani. Makanya pada saat Oh, baru satu. Cuma dua Bu. sedang foto ini Pak. Ya. Jadi Ibu sebelum kita akhiri, saya mau tanya kembali. Apa Ibu ingat ada beberapa macam kekerasan tadi? Ada 3. Itu Fisik,